Bagaimana seseorang waktu itu kehilangan satu barang, lalu kemudian orang itu berdiri dan mengumumkan barangnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dan mendoakan, mudah-mudahan barangmu tidak ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Inspira semuanya yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah praktek jual beli yang dilarang di dalam Islam. Dalam Islam, para ulama menjelaskan tentang berkaitan dengan muamalah, tentunya berbalik dengan berkaitan dengan ibadah. Kalau kita berbicara tentang ibadah, maka segala bentuk ibadah itu adalah diharamkan kecuali yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi kalau kita berbicara tentang muamalah, maka kaidah yang berlaku adalah sebaliknya. Al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullad dalilu ala tahrim. Segala bentuk muamalah seluruhnya itu ibahah, dibolehkan, kecuali yang dilarang di dalam Islam. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah praktek jual beli yang dilarang di dalam Islam. Secara umum para ulama sebagian membaginya menjadi 4 bagian, tetapi saya akan jelaskan secara lebih rinci. Yang pertama adalah praktek jual beli yang dilarang karena tempatnya. Jadi ada tempat yang oleh para ulama ditetapkan berdasarkan dalil itu tidak boleh dilakukan jual beli pada tempat tersebut. Kemudian yang kedua, jual beli yang dilarang karena waktunya. Karena waktu tersebut dilarang kita untuk melakukan transaksi jual beli. Dan yang ketiga adalah transaksi jual beli yang dilarang karena zatnya. Karena zat itu dilarang untuk diperjualbelikan. Dan yang keempat yaitu terlarang karena unsur, mekanisme atau cara yang ada di dalam praktek tersebut sehingga dilarang. Dan ini diperinci menjadi beberapa bagian, sekitar ada 15 sampai 16 praktek jual beli yang dilarang. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang jual beli yang terlarang karena tempatnya. Kita tahu bahwa secara umumnya jual beli itu dibolehkan dimanapun tempatnya, tetapi ada tempat-tempat yang dilarang untuk dilakukan transaksi jual beli. Para ulama sepakat tempat yang dilarang untuk dilakukan transaksi jual beli di sana adalah yaitu masjid. Ya, masjid merupakan tempat sarana untuk kita ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sarana kita untuk melakukan aktivitas kepentingan kaum muslimin, yaitu bermusyawarah, menyusun strategi dan sebagainya. Maka silahkan untuk di masjid, tempat untuk ibadah, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi berkaitan dengan muamalah jual beli kepentingan diri kita, maka tidak boleh jual beli itu dilakukan di masjid atau di rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada pertanyaan kepada kita, Ustadz, bagaimana dengan jual beli yang dilakukan di musola atau langgar? Ya, maka kalau kita lakukan jual beli itu di musola atau langgar, maka sama, itu menjadi tempat untuk kita melaksanakan ibadah, tempat kita bersujud kepada Allah, maka tempat itu juga dilarang untuk melakukan transaksi jual beli. Tapi kalau musola dalam bahasa fikih yang banyak ditulis oleh para ulama, yaitu musola adalah tanah lapang yang luas, yang terbuka, yang digunakan untuk sholat Aidain 2 hari raya, yang disebut dengan musola, atau digunakan untuk sholat istisqa, maka ini tidak ada masalah karena tanah itu tanah lapang, terbuka, tanah umum yang memang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, silahkan. Tetapi kalau yang dimaksud musola itu adalah tempat sholat yang tidak digunakan untuk sholat Jumat tapi sholat rawatib, maka tempat itu juga dilarang. Termasuk kesalahan kaum muslimin yang terjadi pada masjid-masjid Allah, yaitu menjadikan masjid ini tempat untuk iklan, ya, menjadikan masjid tempat untuk mempromosikan, karena itu bagian dari transaksi bisnis. Nah, maka secara umumnya pendapat yang kami ambil adalah bahwa dilarang, karena ada satu hadis yang dimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang
bagaimana seseorang waktu itu kehilangan satu barang, lalu kemudian orang itu berdiri dan mengumumkan barangnya, lalu Rasulullah SAW mengatakan dan mendoakan, mudah-mudahan barangmu tidak ketemu. Ini hanya sebatas pengumuman barang hilang, apalagi dilakukan transaksi jual beli. Lajnah Ad-Daimah dan para ulama sudah mengeluarkan fatwanya bahwa praktek jual beli dilakukan di masjid itu dilarang di dalam Islam. Kalau kita mendapatkan berita atau mendapatkan telepon atau kita di WA, kemudian mereka mengajak transaksi kita, melakukan transaksi dari barang yang kita miliki, maka hendaknya kita keluar dari masjid, karena masjid tidak pantas untuk kita gunakan. Artinya kita tidak pantas untuk menggunakan masjid sebagai transaksional dari bisnis yang kita lakukan. Tapi meskipun saya masih melihat banyak di antara kaum muslimin masih menggunakan masjid-masjid untuk mengiklankan produk-produk mereka. Bahkan saya pernah lihat di satu masjid itu di daerah satu wilayah ya, kemudian di sana ada tertempel di dinding masjid, di dalam masjid, bukan di luar ya. Kalau di luar, di parkiran, di halaman, itu berarti di luar masjid, tapi ini di dalam masjid tertempel satu iklan laundry ya, laundry, kemudian iklan pula haji ya. Maka ini juga tidak diperkenankan, karena orang mengiklankan haji, siapa jamaah yang mau ikut saya haji, nanti ikut bersama kami misalkan, tapi dilakukan di masjid, maka tidak boleh, karena dia sudah mentransaksikan bironya untuk orang ikut bersama, mendapatkan pelayanan ijarah dari biro yang menawarkan tersebut, dan dia menjadi orang untuk mengiklankan atau mengajak orang di dalam masjid. Maka hendaknya itu tidak dilakukan. Ini adalah masjid. Kemudian sebagian para ulama menambahkan termasuk tempat-tempat yang seharusnya dihindarkan segala macam gangguan ya, yaitu adalah jalan. Karena sebagian kaum muslimin masih menggunakan jalan yang itu merupakan jalan umum yang dipakai untuk orang lalu lintas, tetapi dicegat, dihentikan, lalu dipagar, digunakan untuk pasar malam. Itu adalah mengganggu aktivitas orang lain. Itu juga tidak diperbolehkan oleh para ulama. Maka hendaknya carilah tempat-tempat yang tidak mengganggu aktivitas, apalagi lalu lintas ya. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.